Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang keenam. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keenam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keenam ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya di pertemuan yang keenam. Di pertemuan yang keenam, kita akan membahas materi mengenai strategi pemasaran global. Apa itu strategi pemasaran global? Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Strategi pemasaran global. Merancang dan mengelola strategi pemasaran global. Industri global. Industri yang dalamnya posisi strategis, pesaing dalam pasar geografis nasional utama dipengaruhi secara mendasar oleh posisi global mereka secara keseluruhan. Perusahaan global, suatu perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara serta menangkap keunggulan litbang, produk, logistik, pemasaran, dan keuangan dalam biaya dan reputasinya yang tidak tersedia bagi pesaing domestik murni. Keputusan utama dalam pemasaran global memutuskan apakah bergerak ke luar negeri, pasar mana yang akan dimasuki, bagaimana memasuki pasar tersebut, bagaimana program pemasaran, memutuskan organisasi pemasarannya. Memutuskan apakah bergerak ke luar negeri, alasan perusahaan ke pasar internasional. Peluang laba di pasar internasional lebih besar, membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomis. Mengurangi ketergantungan pada pasar domestik untuk mengurangi resiko, menjamin kebutuhan pelanggan yang mungkin ke luar negeri, dan sebagai balasan atas perusahaan luar yang menawarkan produk lebih baik dan lebih murah. Resiko yang mungkin dihadapi, budaya bisnis dan cara bertransaksi yang berbeda, preferensi pelanggan luar negeri yang berbeda, kekurangan SDM yang berpengalaman internasional, situasi dan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan, peraturan dan undang-undang yang berlaku yang mungkin merugikan, menentukan pasar mana yang dimasuki, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, hanya bergerak di beberapa negara atau banyak negara, jenis negara, daya tarik negara dipengaruhi, produk, faktor geografis, pendapatan, populasi, iklim politik, faktor-faktor lain. Kedekatan psikis dan geografis perlu dibuat peringkat atas dasar tiga kriteria utama. Daya tarik pasar, keunggulan kompetitif, dan resiko. 5. Cara memasuki pasar luar negeri. Ekspor tidak langsung, ekspor langsung, lisensi, usaha patungan, investasi langsung, dan resiko kontrol dan potensi laba. Ekspor tidak langsung, perusahaan bekerja melalui perantara independen, 4 jenis perantara yang tersedia, pedagang ekspor berbasis domestik, agen ekspor berbasis domestik, organisasi kooperatif, perusahaan manajemen ekspor. Ekspor langsung, perusahaan menangani sendiri ekspor mereka. Cara yang digunakan, departemen atau divisi ekspor berbasis domestik, anak perusahaan atau cabang penjualan luar negeri, perwakilan penjualan ekspor keliling, distributor atau agen berbasis luar negeri.
Lisensi dan joint venture. Lisensi, pemberi lisensi lisensor memberi izin pada perusahaan asing lisensi untuk menggunakan proses manufaktur, merek dagang, paten, rahasia dagang untuk mendapatkan fee atau royalti. Joint venture, investor luar negeri dapat bergabung dengan investor lokal untuk membentuk suatu usaha patungan di mana mereka membagi kepemilikan dan kontrol. Investasi langsung, kepemilikan langsung dari fasilitas perakitan atau manufaktur berbasis luar negeri. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau keseluruhan kepemilikan perusahaan asing, membangun fasilitas sendiri-sendiri, menentukan program pemasaran produk, tidak mengubah produk, sesuaikan produk, kembangkan produk, tidak mengubah promosi, sesuaikan promosi, promosi, 5 strategi produk dan promosi internasional, ada perluasan langsung, perluasan komunikasi, adaptasi produk, adaptasi ganda, dan juga penemuan produk. Menentukan program pemasaran, perusahaan dapat menetapkan 3 pilihan harga. Menetapkan harga seragam di semua tempat. Menetapkan harga berbasis pasar di tiap negara. Menetapkan harga berbasis biaya di tiap negara. Konsep saluran distribusi internasional. Penjual, kantor pusat pemasaran internasional penjual, saluran antar negara asing, pembeli akhir. Menentukan organisasi pemasaran, departemen ekspor, divisi internasional, organisasi global, global marketing environment, the international trade system, tarif, pajak yang dikenakan oleh suatu negara atau pemerintah untuk produk-produk yang diimpor. Tarif digunakan untuk menaikkan pendapatan atau untuk memproteksi perusahaan dalam negeri. Kuota, pembatasan jumlah barang-barang yang boleh diimpor oleh suatu negara dan ditentukan berdasarkan kategori produk. Embargo, larangan yang diberlakukan pada suatu negara untuk secara bebas melakukan impor untuk beberapa produk tertentu. Agent control, pemerintah membatasi jumlah perdagangan dengan negara lain untuk mengontrol nilai tukar beberapa sekuritasnya. Pemasaran suatu disiplin universal, pemasaran proses memusatkan sumber daya dan sasaran hasil dari suatu organisasi pada peluang lingkungan dan kebutuhan. Pemasaran 2. Kumpulan dari konsep, alat, teori, kebiasaan, prosedur, dan pengalaman. Walaupun pemasaran adalah sebuah disiplin ilmu yang bersifat universal, pelaksanaan bervariasi dari negara ke negara. Konsep pemasaran, konsep berganti secara dramatis. 1950-an memusatkan pada produk. Tahun 1960-an memusatkan pada orientasi pelanggan atau konsumen. Pengembangan bauran pemasaran produk, harga, distribusi, promosi. Tahun 90-an memusatkan pada pelanggan pada konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Persaingan, kebijakan, dan peraturan pemerintah. Memusatkan perhatian pada nilai-nilai dari para pihak yang berkepentingan. Para karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat. Sekarang, 2 tugas pokok pemasaran memusatkan pada pelanggan dan lingkungannya, menciptakan nilai untuk konsumen dan pemimpin pasar atau pihak yang berkepentingan, bergeser ke arah memusatkan pada persekutuan pelaksana strategis, memposisikan perusahaan di dalam rantai nilai chain value untuk mengoptimalkan hasil ciptaan nilai. Keuntungan adalah ukuran sukses, bukan merupakan akhir dengan sendirinya. 3 prinsip dalam pemasaran, nilai pelanggan, customer value, perbedaan differentiation, pemusatan fokus. Unsur kunci pemasaran, nilai pelanggan, customer value, tujuan menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar dibanding nilai yang diciptakan oleh pesaing. Strategi menambah atau memperbaiki produk dan layanan yang bermanfaat. Mengurangi harga, menggabungkan 2 elemen di atas. Nilai konsumen, B sama dengan B per P. Nilai harga yang diharapkan, biaya yang diharapkan, harga. Unsur kunci pemasaran lanjutan. 2. Pembedaan differentiation. Tujuan menciptakan keunggulan bersaing melalui perbedaan atau pembedaan differentiation. Keunggulan dapat berada di setiap elemen yang ditawarkan perusahaan. Satu cara untuk menembus suatu pasar nasional baru dengan menawarkan suatu produk unggul pada suatu harga yang lebih murah. 3. Pemusatan fokus, tujuan konsentrasi pada sumber dan untuk menciptakan nilai pelanggan pada keunggulan yang kompetitif. Suatu cara bertahan untuk perusahaan kecil dan menengah untuk mencapai posisi yang dominan dalam pasar dunia. Suatu pemusatan yang jelas dan pada apa yang konsumen butuhkan dan inginkan.
Pemasaran global, disiplin pemasaran universal tetapi pasar dan konsumen adalah sungguh berbeda. Tiga daerah atau bagian pengetahuan. A. Pengetahuan lintas budaya. B. Pengetahuan negara atau regional. C. Pengetahuan tentang transaksi lintas negara. Kebutuhan untuk penempatan atau lokalisasi global, penyesuaian tentang strategi pemasaran global untuk kepentingan pasar lokal. Contoh dari pemasaran global, desain produk, Canon, Photocopy, McDonald, Toyota, Ford. Nama merek, Marlboro, Shaw, Pepsi, Mercedes, Caterpillar. Posisi produk, Colgate, Toothpaste, Unilever, Fabric, Softener. Kemasan, Gillette, Razor. Strategi kan, Coca-Cola, British Airways, Benetton. Promosi penjualan IBM, distribusi Benetton, United Distiller, layanan konsumen American Express. Pentingnya pemasaran global, dunia internasional menjadi penting bagi perusahaan besar untuk memaksimalkan potensi pertumbuhannya. 75% tentang potensi pasar adalah di luar Amerika. 94% tentang potensi pasar Jerman di luar negara Jerman. Sejumlah besar industri akan dikuasai oleh sedikit banyak perusahaan global. Orientasi manajemen dan pemasaran global. Orientasi manajemen berbeda di dalam arena yang global, kerangka EPRG, etnosentrik, polisentrik, regiosentrik, dan geosentrik. Orientasi manajemen dan pemasaran global, pendekatan etnosentrik, karakteristik perusahaan lokal dan internasional, peluang di luar pasar lokal yang berkembang di berbagai unsur-unsur bauran pemasaran, pendekatan polisentrik, karakteristik perusahaan multinasional, bauran pemasaran diadopsi manajer-manajer di suatu negara, orientasi regiosentrik atau geosentrik, ciri-ciri dari perusahaan global dan transnasional, peluang pemasaran dikejar oleh kedua-duanya, strategi yaitu adaptasi dan perluasan di pasar global. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keenam. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.